Selamat siang Bapak Ibu dosen, selamat siang teman-teman semua. Saya Nevel Kemani akan mempresentasikan hasil kerja praktek selama 2 bulan di UD 2 Penguin Kupang. Saja yang pertama, pendahuluan. Pabrik is merupakan industri pembuatan es balok yang memanfaatkan air yang didinginkan sampai membeku dengan mengalirkan refrigeran melalui pipa-pipa pendingin yang berada di dalam bak air. Di dalam bak air diletakkan cetakan-cetakan yang sudah diisi dengan air. Yang berikut komponen utama sistem pabrik is di UD 2 Penguin, yaitu yang pertama Mycom kompresor, kedua motor listrik, 3 pompa, 4 evaporasi, 5 kondensor. Pada praktek kali ini saya mengambil judul perawatan sistem jaringan produksi di pabrik es. Kita masuk lagi yang ke berikut, perawatan. Yang pertama, pengertian perawatan. Perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga peralatan atau mesin agar dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, tujuan perawatan. Tujuan perawatan merupakan sebuah langkah pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan. Tujuan perawatan. Tujuan perawatan merupakan sebuah langkah pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan serta meminimalkan biaya perawatan. Yang berikut jenis-jenis perawatan. Yang pertama, perawatan preventif. Yang kedua, perawatan prediktif. Yang ketiga, perawatan korektif. Yang keempat, perawatan darurat. Yang berikut perawatan jaringan sistem para pabrik es UD 2 Penguin Kupang. Yang pertama, perawatan Mycom kompresor. Fungsi Mycom kompresor. Mycom kompresor adalah sebuah kompresor jenis torak dan merupakan unit tenaga dalam sistem mesin pendingin. Yang kedua, kondensor. Kondensor adalah suatu alat yang terdiri atas jaringan pipa yang digunakan untuk mengubah uap menjadi zat cair. Yang ketiga, evaporator. Fungsi evaporator. Evaporator adalah suatu alat pendingin yang mengubah keseluruhan atau sebagian suatu pelarut dari sebuah larutan berbentuk cair menjadi uap sehingga menyisakan larutan yang lebih padat atau kental. Proses yang terjadi dalam evaporator biasa disebut dengan evaporasi. Yang keempat, pompa. Perawatan pompa. Fungsi pompa adalah suatu alat mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung terus-menerus. Yang berikut, perawatan Mycom kompresor. Perawatan Mycom kompresor meliputi perawatan secara umum dan perawatan selama pengoperasian. Yang pertama, perawatan umum. Kompresor harus ditangani dan diurus dengan baik untuk mendukung produksi
kinerja serta dapat beroperasi terus-menerus dan lancar dalam pemeliharaan kompresor. Dalam perawatan kompresor ada beberapa pemeliharaan, yaitu yang pertama pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk melindungi kompresor dari cutting dari kerusakan yang tidak diantisipasi ketika kompresor beroperasi atau tidak beroperasi. Pemeliharaan preventif biasa mengikuti seumur hidup peralatan dari buku pedoman manufaktur. Yang bagian kedua, perawatan umum kompresor, yaitu pemeliharaan prediktif. Pemeliharaan prediktif adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh peralatan pemantauan secara berkala untuk melindungi kompresor dari kerusakan. Kegiatan pemantauan dapat dilakukan dengan pemantauan visual, pemantauan kebisingan, atau dengan pemantauan instrumentasi. Untuk bagian peralatan, pemantauan getaran adalah yang paling digunakan saat ini. Yang berikut perawatan umum kompresor bagian ketiga, yaitu pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah pemeliharaan yang dilakukan ketika kerusakan kompresor terjadi. Yang berikut pemeliharaan breakdown. Pemeliharaan breakdown adalah komponen pengganti atau kegiatan perbaikan yang dilakukan tiba-tiba. Untuk kegiatan ini proses harus dihentikan. Yang berikut perawatan mesin maupun kompresor. Secara periodik, mesin-mesin harus selalu mendapatkan perawatan. Di antaranya, yang pertama, oli yang sudah hitam atau kotor harus segera diganti. Yang kedua, pemberian pelumas pada elektromotor secara berkala. Yang berikut, cek V-belt jika terjadi kelonggaran pada V-belt. Yang bagian berikut, kendala yang sering ditemukan pada kompresor dan pemecahannya. Yang pertama, motor berbunyi tapi tidak berputar. Kemungkinannya motor rusak, V-belt terlalu kencang, tekanan suction discharge terlalu tinggi, volt motor tidak stabil, silinder, sleeve, dan piston rusak, starter sambungannya longgar atau putus. Kompresor bunyi. Jika kompresor bunyi, ada kemungkinan diantaranya cairan bahan pendingin masuk ke kompresor sehingga kompresor mengalami liquid atau kondisinya rusak. Yang berikut, ekspansi valvenya tidak stabil. Termasuk lagi yang berikut pada perawatan jaringan sistem, yaitu perawatan kondensor. Kondensor harus ditangani dan diurus dengan benar untuk mendukung kinerja produksi yang baik sehingga dapat beroperasi terus-menerus dan lancar pemeliharaannya. Perawatan kondensor meliputi yang pertama, pemeliharaan preventif, yang kedua, pemeliharaan prediktif, yang ketiga, pemeliharaan korektif, yang keempat, pemeliharaan breakdown. Yang berikut, kerusakan umum kondensor. Masalah umum yang sering ditemukan di kondensor adalah sebagai berikut. Yang pertama, turunnya vakum atau vakum probe. Tanda atau ciri-ciri vakum probe: tekanan kondensor akan naik ke arah positif. Contohnya, tekanan dari 90 menjadi 70. Berikut kerusakan umum yang terjadi pada kondensor, yaitu temperatur kondensor naik, steam temperatur turbin exhaust naik juga akan mengakibatkan temperatur kondensor juga akan naik. Yang berikut, penyebab turunnya vakum atau vakum drop. Hal ini akan menyebabkan vakum drop dan suhu ekstansi turbin naik tinggi. Jika hal ini dibiarkan,
maka akan menyebabkan turbine probe. Biasanya sistem proteksi vakum blow akan bekerja dulu untuk mengamankan turbin dari kerusakan. Yang berikut cara mengatasi turunnya vakum. Satunya cara mengatasi penggunaan vakum karena beban terlalu tinggi adalah dengan menurunkan beban atau lorong turbin uap. Masuk lagi yang ke berikut di perawatan jaringan sistem public case, yaitu evaporator. Perawatan evaporator meliputi perawatan yang secara umum dan perawatan selama pengoperasian. Perawatan evaporator juga meliputi yang bagian pertama pemeliharaan preventif, yang kedua pemeliharaan prediktif, yang ketiga pemeliharaan korektif, yang keempat pemeliharaan breakdown. Masalah yang sering ditemukan pada evaporator yaitu evaporator mengalami pembekuan. Hal ini bisa terjadi karena evaporator tertutup oleh debu dan kotoran. Sedangkan pada kompresor terus-menerus menyemprotkan freon ke arah evaporator. Karena tertahan, freon yang masuk ke evaporator hanya berkumpul dan menjadi beku. Masalah lain yang pada mesin pendingin atau evaporator adalah karena kristal es di coil evaporator yang tidak bisa terjadi, yaitu temperatur setting terlalu rendah atau temperatur setting dengan mengatur sensornya. Yang berikut, kapasitas oil kurang. Yang masuk ke berikut yaitu perawatan pada sistem jaringan produksi pabrik es, yaitu pompa. Dalam mesin pendingin pabrik es, pompa harus ditangani dan diurus dengan benar untuk mendukung kinerja yang baik sehingga dapat beroperasi terus-menerus dan lancar. Pemilihan kompresor meliputi yang pertama, rutin perawatan, yaitu merupakan inspeksi harian terhadap peralatan yang terpasang dalam keadaan beroperasi. Hal ini dilakukan agar gejala-gejala kerusakan dapat segera diketahui, sehingga kerusakan yang lebih fatal dapat dihindari. Yang kedua, prediktif perawatan, yaitu merupakan tindakan perawatan yang bersifat pengamatan terhadap objek dengan melakukan pengukuran tertentu. Yang berikut bagian C, preventive maintenance, merupakan perawatan yang sifatnya berupa pencegahan dan dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang ditentukan, yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperpanjang umur peralatan. Masuk pada bagian kedua, perawatan khusus pompa. Perawatan khusus pompa meliputi yang pertama, perawatan mesin. Perawatan mesin pompa harus dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan yang berakibat pada kinerja pompa dalam pengoperasiannya. Yang kedua, pemeriksaan setelah pompa dihidupkan. Yang pertama, pompa dicek kestabilannya. Yang kedua, periksa bunyi pompa. Yang ketiga, pengecekan pipa dan kebocoran pipa pompa. Kendala yang sering ditemukan dan pemecahan dalam perawatan pompa. Yang pertama, gejala kerusakan. Pompa tidak menyala. Penyebab kerusakannya meliputi motor rusak, pompa rusak, tidak ada arus listrik, impeller tersumbat. Penanganannya yaitu perbaikan motor, perbaikan pompa, periksa instalasi listrik,
dan lakukan pembersihan pada impeller. Yang bagian kedua, air tidak tersedot. Penyebabnya katup tertutup, katup longgar, impeller tersumbat. Pemecahan masalahnya, buka katup dan perbaiki katup dan lakukan pembersihan impeller. Yang berikut tidak ada jumlah air dan head. Yang pertama, kerusakan penyebab kerusakan, tekanan head terlalu tinggi, pipa pengasapan, pemasangan dan saringan tersumbat. Yang ketiga, impeller tersumbat. Cara mencegahnya dan perawatannya adalah periksa pemasangan pipa pada jalur akhir air. Yang berikut, lakukan pembersihan pada pipa dan lakukan pembersihan pada impeller. Dalam kerja praktek di UD 2 Penguin Kupang, kegiatan harian yang dilakukan adalah yang pertama, pengisian jurnal harian. Yang kedua, kegiatan harian meliputi perawatan pompa, perawatan kondensor, perawatan evaporator, dan perawatan kondensor. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa perawatan dari sistem jaringan pabrik UD 2 Penguin selama bulan April sampai Maret ditemukan hasil bahwa perawatan dari jaringan sistem sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan alat-alat pendingin pabrik es, untuk menjaga mutu dan produksi es balok. Sekian dan terima kasih.